Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Tivilus Karuniagung dengan nomor PP 19101155310190. Di sini saya akan membuat video tutorial bagaimana menggunakan beberapa modul di dalam MyUp Accounting. Baiklah, di sini kita akan membuat file baru dengan menggunakan modul account. Kita nextkan saja. Kemudian yang serial numbernya kita kosongkan saja. Yang company name-nya kita isi dengan nama sendiri. Nah, setelah informasi perusahaan diisi semua, kita nextkan saja. Kemudian di sini kita ganti dengan 2019 sesuai dengan soal. Terus ini diganti ke Januari. Tidak perlu diganti. Kemudian kita nextkan saja. Oke, kita nextkan. Kemudian yang build your account list kita pilih yang ketiga. Nextkan. Terus kita menentukan tempat di mana kita akan menyimpan filenya. Jika ingin mengganti tempat penyimpanannya, kita ganti saja. Kita mixkan. Kita pilih command center. Oke, sini kita pilih account. Terus kita pilih account list. Pilih aset, kemudian kita klik new. Di aset kita ambil, kita lihat soal dulu. Ada kas dan piutang. Kita ketikkan saja. Kita ketik akun numbernya dulu 1001. Kemudian kas. Akun type-nya kita ganti dengan bank. Kemudian saldonya, opening balance-nya 500 juta. 500. Oke. Kemudian belum kita okekan, kita klik new lagi. Yang kedua ialah akunnya piutang. Ya, akun type-nya kita ganti lagi ke other asset. Terus opening balance-nya 170 juta. 170. Kemudian aset yang ketiga ialah persediaan ya. Satu, kita klik akun numbernya 1003 dengan nama akun persediaan. Opening balance-nya berapa ya? 50 juta. Oke. Masuk. Kemudian kita masuk ke
liability, klik new, nama akunnya hutang. Opening balance-nya 0 ya. Hutang ya 125 juta. 125 juta. Oke kan. Kemudian kita masuk ke equity. Sini kita klik new saja. Soal dia modal, makanya modal. Ke nomornya 1001 dengan nama akun modal kosong, kita okekan. Kemudian income, kita masuk ke dalam income dengan nama akunnya pendapatan. Di sini nominalnya 0 ya, kita okekan saja. Kita masuk ke dalam cost of sales, kita ketikkan account numbernya ada 1001, kemudian account name-nya HP penjualan, saldo 0 ya. Oke. Kita masuk ke expense, klik new, ketikkan lagi account numbernya 1001, gaji karyawan 0. Kemudian belum kita okekan, kita klik new, 1002, sewa toko. Di sini saldonya kosong ya, kita nolkan saja, kita kosongkan saja, kemudian klik OK, kita closekan saja. Kemudian kita masuk ke dalam modul inventory. Sini kita klikkan saja modul inventory. Sini kita klik item list, kemudian klik new. Sini kita klikkan item numbernya, soal P001, P001, nama barang Lumia, kita klik, kita checklist semua. Kemudian ini kita kasih P penjualan, kemudian yang ini kita kasih pendapatan, kemudian ini kita klikkan persediaan. Kemudian kita ke buying details, kita kasih standar cost-nya lihat soal Rp2.000.000. Unit, kemudian kita buat NT, kemudian kita ke selling details,
3 juta ya. Unit. Oke. Kemudian kita ganti ke non taxable. Terus, oke. Kemudian kita klik new lagi. Ketikkan kode P002 dengan nama barang Xperia. Kita ke buying details, harga standar cost 3 juta. Kemudian ke selling detailsnya, Rp4 juta. Oke, kemudian kita klik new lagi. Klikkan P003 dengan nama barang Galaxy. Kemudian kita ke buying detailsnya, harga barang jualnya 4 juta. Kemudian selling detailsnya 5 juta. Kemudian kita okekan. Kita lanjut ke dalam adjust inventory. Di sini kita klikkan saja enter untuk memanggil nama barang, kemudian use item, kemudian enter lagi, use item, kemudian enter lagi, use item. Dan kita lihat di soal persediaan ada 5 semua ya, kita ganti menjadi 5. Kemudian unit cost-nya kita ganti dengan harga beli 2 juta. Kemudian 3 juta. Ini 4 juta. Kemudian account-nya kita ganti menjadi persediaan semua. Persediaan. Kemudian satu lagi. Kemudian use account. Kemudian kita record yang semua, di cancel. Jika kita ingin melihat apa yang kita ketikkan di persediaan tadi, kita klik transaction journal, kemudian kita klik all, kita klikkan tahun serendah-rendahnya. Oke, nampak di sini dan semuanya. Kemudian kita close kan. Baiklah, kita masuk ke dalam card file.
Di sini kita akan membuat data daftar customer dan supplier. Ya, kita akan membuat daftar customer dan supplier di cart file. Kita klik cart list, kemudian new, dan kita ketikkan nama perusahaannya, PT Pagazasel, PT Pagazasel, kemudian card ID-nya kita kasih CS 001. CS 001. Kemudian alamat sesuai di daftar, kita isikan alamatnya. Kemudian kalau ada kotanya kita akan tambahkan saja. Kemudian kalau sudah, kita ke selling details. Selling details kita cuma memastikan text code sama frag text code-nya sudah NT atau belum. Kalau sudah NT begini, kita oke-kan saja. Kemudian kita masuk ke supplier, klik new, kita ketikkan nama perusahaan PT Rajasasel. PT Rajasasel. Kemudian card file-nya SP001. Oke. Kemudian alamat kita lihat alamatnya, kita kopikan saja. Buying detailsnya, kalau sudah NT semua, kita okekan saja. Kemudian kita masuk ke dalam transaksi dagang. Di sini kita memiliki 5 transaksi. Yang pertama ada di tanggal 2 Desember di setor modal ke perusahaan sebesar 350 juta. Kita langsung masuk ke web accounting-nya. Kita memakai model banking. Di sini kita klik saja receive money. Kemudian tanggalnya kita ganti sesuai dengan transaksinya. Garis miring 12 2019 ya. 19. Kemudian amount reserve-nya kita isi 350 juta. Kemudian kita isi memonya di setor modal. Kemudian di bawah tulisan ACC kita klik kiri. Kemudian kita klik, kita ambil modal. Kemudian kita record. Bila kita masuk ke dalam transaksi yang kedua, lihat soal tanggal 14 Desember perusahaan pembeli barang dagangan secara kredit kepada PT Rajasasel yaitu 5 Lumia, 6 Xperia, dan 7 Galaxy. Di transaksi yang kedua ini kita memakai item modul purchase, kemudian kita klik enter purchase. Di sini kita mengganti layoutnya menjadi item, kita okekan. Kemudian di sini kita klik tanda panah, use supplier,
Kemudian tanggalnya kita ganti sesuai dengan transaksi di soal. Desember. Kemudian bill-nya kita ketikkan manual sesuai dengan banyaknya yang tertera di soal. 7. Kemudian di item number kita klik kiri, kemudian kita enter, kita use item Lumia, kemudian seterusnya seperti itu, kita klik Xperia, use item, kemudian seterusnya kita enter, kita ambil Galaxy, kita use item. Kemudian di price-nya kita ngetik sesuai dengan harga jual Lumia. Harga beli Lumia adalah 2 juta, harga Xperia 3 dan Galaxy 4. Kita ketikkan langsung 2 juta. Tiga. Empat. Kemudian kita langsung cek semuanya apakah sudah benar. Kalau sudah benar, kita record. Kemudian kita masuk ke dalam transaksi yang ketiga. Di sini tanggal 21 Desember perusahaan menjual barang dengan secara kredit kepada PT Paganza Sel, yaitu masing-masing 3 unit. Kita masuk ke dalam Mayop. Di sini kita menggunakan modul sales. Kemudian kita klik enter sales. Pertama kita mengubah layoutnya menjadi item. Kan. Kemudian yang bagian customer kita klik use customer Paganza Sales. Kemudian tanggalnya kita ganti sesuai dengan tanggal di transaksi 12/2019. Kemudian kita di bawah ship kita isi nominal banyak barang 3. Kemudian di item number seperti biasa kita enter, kita use item Lumia, kemudian enter lagi, kita use item Xperia, kemudian yang ketiga, kolom ketiga kita enter, kita kasih use itemnya Galaxy. Kemudian di harga jual tidak perlu kita ganti karena sudah otomatis terisi. Oke, langsung kita record. Kemudian kita masuk ke dalam transaksi yang keempat, yaitu tanggal 27 Desember dibayar gaji karyawan sebesar 8 juta. Di Mayop Accounting kita memakai modul banking. Di sini kita mengklik spend money. Kemudian tanggal kita ganti 27 bulan 12 2019. Besar gajinya 8 juta. Memo dibayar gaji karyawan. Kemudian kita klik gaji karyawan, use account. Kemudian kita cek kembali apakah sudah benar. Kemudian kita record ulang, kemudian cancel. Kita ingin mencek, kita klik transaction journal, sudah langsung ada, kita klik all. Oke. Baiklah, kita masuk ke dalam transaksi yang terakhir, yaitu tanggal 29 Desember dibayar sewa toko sebesar 2 juta. Kita masuk, klik spend money lagi.
Kemudian kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 29, enter 2 juta. Kemudian dibayar sewa toko. Kemudian kita klik tanda panah, sewa toko, use account. Kemudian kita record, hilang. Seperti biasa kita transaction journal, kita klik all. Oke, kita kembali ke soal. Sini ada perintah buat laporan neraca saldo. Kita buka laporan neraca saldo, klik reports, accounts, neraca saldo, display, neraca saldo. Kemudian kita lanjut ke perintah soal yang kedua, buat laporan persediaan. Laporan persediaan. Ini kita klik item summary, kita klik display. Oke, kita close. Kemudian perintah soal yang ketiga ialah laporan pembelian. Laporan pembelian, kita klik purchase, all purchase, customize, kita ganti menjadi Januari, kemudian display. Kemudian yang terakhir sales, kita ambil all sales, customize, kemudian display. Oke, semua 36 juta, close. Sekian video dari saya Pak, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.